Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niji Putra Pratama, NPM 24782057. Jadi kali ini saya ingin membuat hands-on lab 9.1.3. Bentar, saya kasih ini. Judulnya Identity MAC address dan IP address. Nah, ini judulnya Identity MAC address dan IP address. Atau bahasa Indonesianya identifikasi alamat MAC address dan IP address. Objektivis ini tujuannya yang pertama gather PDU information for local network communication. Jadi kita akan mengumpulkan informasi informasi PDU terus untuk komunikasi jaringan lokal. Di bagian 2, gather PDU for remote network communication. Jadi kita akan mengumpulkan informasi PDU untuk komunikasi jaringan jarak jauh. Oke, kita langsung ngajak ke sini part pertama. Sini gather PDU information for local network communication, yang artinya mengumpulkan informasi tujuan yang pertama yaitu kita akan mengumpulkan informasi PDU untuk komunikasi jaringan lokal. Ini pertama, kita klik komputer dengan IP 172.16.31.5. Terus kita buka command prompt. Terus di sini kita disuruh ngeping PC dengan nomor ini 172.16.31.2. Perintahnya ping 192.16.31.2. Sebelum kita mau ngeping, di sini kita disuruh switch to simulation mode. Jadi kita buka simulation modenya, ada di ujung kanan bawah. Nah, terus baru kita ping. Nah, di sini dia nanti muncul listnya. Terus kalau kita mau lanjut, kita tinggal pencet ini. Kita buka dulu aja di sini. Kita buka PDU-nya, informasinya. Jadi kalian bisa lihat di sini destination MAC address-nya belum nongol karena pada layer 3 di sini kita baru hanya memberikan IP source dan destination, IP tujuan dan ini apa yang namanya source, tujuan dan sumber ya. Lalu kita lanjut. Oh iya, tadi tuh ya pada layer 3 diberikan hanya IP dari source, dari sumber ke destination atau tujuannya yaitu 172.16.31.2. Kita lanjut. Terus dia baru kiri, kita buka lagi. Nah, di sini baru pada layer 2 kita mendapatkan MAC address dari sumber dan destination atau tujuan. Di sini kalau dari sumbernya, ya dari sumbernya di sini kalian bisa lihat sumbernya di sini 00D0D311 sesuai. Terus kalau dari destination atau tujuannya di sini sama 00C85CC1D A7 sama. Baru untuk memindahkannya di sini dia menggunakan pada layer 1 di sini Gigabit Ethernet 0. Terus kita lanjut lagi.
Nah, di sini baru dia pada switch, dia mencari alamat yang ingin kita tuju tadi, yaitu 172.16.31.2. Di sini makanya dia ada inlier sama outlier. Inlier ini dari sini tadi, makanya dia sama, cuman dibalik dari MAC address. Ya misal tadinya source-nya yang pertama yaitu 0020 ke 00C dari port gigabit 1/1 ke 3/1. Terus kita lanjut lagi, dikirim ke switch, lalu ke hub, sini dia terdapat informasi dari port fast ethernet 0 ke fast ethernet 1 dan fast ethernet 2. Lalu dia langsung akan mengirimkan pesannya ke PC yang kita tuju. Tapi karena di hub ini dia memiliki hubungan 2 PC, jadi yang kalau jika pesannya itu kekirim ke PC yang lain, dia bakal muncul tanda X atau artinya dia menolak. Dan kalau tujuan kita kan tadi adalah 172.16.31.2. Kita lihat informasi videonya. Oke, dia sudah masuk. Dia menerima informasi yaitu MAC address-nya di sini, MAC address dari sumbernya yaitu 0020 D311 masih sama. Ke tujuannya yaitu OC 85CC1D7. Lihat informasinya lagi. Oh, ini dia sepertinya. Oke. Selanjutnya di sini yang step kedua, kita melakukan ping sama seperti sebelumnya, tapi di sini perintahnya adalah kita nge-ping dari 172.16.31.3 ke 172.16.31.2. Di sini semuanya masih satu network ya sepertinya. Karena kalau nggak satu network nggak bisa ya. Kita buka command prompt-nya dari perangkat IP-nya ini yang titik 3. Kita langsung ping aja. Pingnya di sini suruh ngeping 172.16.31.2. Oh iya, sebelum mau atau ngejalaninnya, kita buka simulasinya dulu. Sekitar mana tadi? Nah, ini benar ya. Terus kita enter. Baru muncul di list informasi PDU-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk dia masih mendapatkan IP yang ingin dia tuju dan IP sumbernya di sini. Next. Ini dia baru mendapatkan MAC address. MAC address-nya di sini kalau untuk MAC address source-nya yaitu 00.0362849. Kalau untuk tujuannya di sini 00C85CC1D1A7. Terus kita next.
Kita lihat IP-nya tadi. Lalu pesannya dari 1.3 ini dia ke hub melalui port Ethernet 2 dan masuk ke fase Ethernet 0. Lalu dia akan jalan langsung dibagikan ke IP yang dia tuju, lalu nanti dia akan di enkapsulasi atau dibongkar. Jadi dia misalnya tadi ada IP-nya kita dari titik 3 ke titik 2, terus diberikan MAC address-nya yaitu 00C85CC ini, terus ditransfer pada layer 1 di sini menggunakan port fast Ethernet 0, terus pada destination-nya, pada perangkat yang diterimanya nanti dia akan menerima karena sesuai kan tadi sama yang IP sama MAC address-nya, terus sama dia nanti dienkapsulasi lagi, dibongkar-bongkar lagi sampai dia mendapatkan pada layer mungkin nanti pada layar 765 ini nanti dia akan dapat data dari yang ingin dikirim daripada dari IP sumbernya. Oke, selanjutnya di sini kita ngeping yang dari titik 5 ke sebentar kita set lagi dari titik 5 ping kita ngeping yang titik 4. Kalau dari jalurnya sih titik 4 ini satu jalur ya sama titik 5. Jadi dia nanti informasi dari misal di sini dia masukin MAC address-nya dulu pada layar 3. MAC address-nya dulu, IP-nya dulu di sini. IP sumber dan tujuan. Di sini sumbernya titik 5 dan tujuannya titik 4. Lalu di sini dia akan memberikan MAC address-nya dari MAC address titik 5 yaitu 00D0D311 ke MAC address-nya titik 4 yaitu 00C CF08 dan 0B dan lain-lain. Kita lanjut. Dia akan diterima oleh switch. Tadi kan dia akan mendapatkan informasi, dikasih dulu nih ke switch, dibuka dulu dari MAC address-nya. Oh, ini ternyata MAC address titik 4. Baru dia langsung langsung diberikan ke pada perangkat IP pada PC dengan IP 172.16.31.4-nya, baru di enkapsulasi lagi. Dan di sini ada informasi dari sumbernya yaitu IP titik 5 dan ke titik 4. Terus ada MAC address-nya, terus baru nanti dikirim melalui port Gigabit Ethernet 0, terus baru diterima dengan Gigabit Ethernet 0 juga, terus dia akan seperti membaca informasinya benar ternyata alamatnya alamat sini, terus baru juga dibongkar lagi IP-nya, terus lanjut bongkar sampai dapat datanya. Oke, selanjutnya di sini kita langsung yang ke part 2, dan pada part 2 di sini gather PDU information for remote network communication. Jadi kita akan mengumpulkan informasi PDU untuk komunikasi jaringan jarak jauh.
Ini step pertama kita ke ini kita real time lagi. Ya, kita real time lagi. Terus kita simulasi lagi. Terus kita buka yang 1.5, terus di sini ping perangkat 10.10.2. Sini kalau di sini 10.2 di sini dia laptop, mungkin jalannya nanti dari switch dari PC ke switch, terus ntar dibaca sama dia ternyata nggak ada di sini, baru dia lempar uh, ke gateway, ke router. Habis itu router ntar cari switch yang mana ternyata yang ada IP alamat tujuan, ternyata switch 0 nanti dia cari lagi, dibongkar lagi, ternyata ada di situ ada, terus ntar dia baru ngasih ke access point, dan access point nanti ngasih ke 10.10. Oke, kita lanjut, kita coba langsung aja. Ping 10.10.2. Oh, apakah berhasil? Oh iya, kalau kita aja. Kita bisa lihat dulu aja. Nah, di sini kalau awal-awal dia akan mencatat IP sumber dan tujuannya. Next. Baru dia nanti akan diberikan MAC address. MAC address dari tujuan, dari sumber ke tujuan. Terus next. Baru benar kata saya tadi dia akan ke switch. Terus dari switch ntar dibaca MAC address-nya, dibongkar, dikirimnya lewat Gigabit Ethernet 1, baru terus tuh dia ntar akan taruh dia ngecek gak ada ternyata di sini, terus dia baru lempar ke gateway atau ke routernya, terus baru ternyata IP pada routernya ini ternyata X. Oke, kita coba next lagi. Oke. Oke, kita lihat di sini aja. MAC address-nya benar nggak sesuai dengan ada di sini. Iya benar. Kalian bisa lihat di sini source-nya, tujuannya, sumbernya benar. Tujuannya sini C788 benar. Sini juga ada 7415 benar. Pada switch. Ya. Ada pertanyaan, perangkat apa yang memiliki MAC address tujuan? Di sini yang memiliki MAC address tujuan di sini ya adalah router. Ini MAC address tujuannya, jika bisa lihat. Oke, terus ya sesuai. Oke, selanjutnya kita ke reflection question. Pertanyaan refleksi. Pertama di sini, where the different type of cable media used to connect device. Di sini ya, apakah ada jenis kabel yang berbeda digunakan untuk menghubungkan perangkat? Ya, di sini yaitu yang ini, kabel tembaga, atau bisa dibilang kabel serial DCE atau DTE mungkin.
kabel tembaga dan serat. Jadi jaringannya itu nanti dapat menggunakan kabel tembaga untuk koneksi jarak pendek dan kabel serat optik untuk koneksi jaringan jarak jauh. Kabel serat optik memiliki bandwidth yang lebih tinggi dan lebih tahan terhadap interferensi dibanding kabel tembaga. Kayaknya cukup banyak ya, 20. Mungkin saya jawab dikit aja mungkin. Apakah apakah kabel change mengubah the handling penanganan of the PDU in any way? Penanganan PDU dengan cara apapun? Tidak. Jadi jenis kabel tidak mempengaruhi cara PDU ditangani di lapisan data link dan lapisan fisik. Sini pertanyaan ketiga, apakah Hook lost any of the information, kehilangan informasi yang diberikan kepadanya? Tidak ya. Jadi Hook ini berfungsi sebagai perangkat yang meneruskan sinyal tanpa memproses informasi di dalamnya. Oke, selanjutnya nomor 4. Apa yang dilakukan Hook Hook do with MAC address table and IP? Apa yang dilakukan Hook dengan alamat MAC address dan alamat IP? Di sini dia nggak apa-ngapain, tidak ada gitu. Hook tidak memproses alamat MAC dan atau IP. Did the wireless access point, apakah access point Nitrable melakukan sesuatu dengan informasi yang diberikan kepadanya? Ya, itu dia mengemas ulang sebagai Nitrable 80211. Ini kita ke nomor 6. Was any MAC, apakah ada alamat MAC atau IP address loss yang hilang selama transfer Nitrable? Jadi enggak. Jadi proses transfer Nitrable tidak menghilangkan alamat MAC address atau IP address. Nomor 7, what was the highest OSI layer? Apa lapisan OSI tertinggi? Lapisan pertama di Hook dan Access Point itu beroperasi di lapisan fisik atau layer 1 dari model OSI yang bertanggung jawab untuk mentransmisi bit melalui media fisik. Di sini did the hub access, apakah hub atau access point pernah menggandakan replikat PDU was eject, menggandakan PDU yang ditolak dengan X merah. Jadi ya, jadi kalian bisa lihat kalau tadi yang misalnya yang ini, terus yang dari IP 172.16.31.5 ke 10.10.2 ini dia tadi kan di sini di pas menyampai router dia merah dengan tanda X. Begitu juga dengan yang kayak dari tadi yang titik 3 ke titik 2 dia malah ke nyebar juga ke switch dan di switchnya di tanda X. Oke, selanjutnya di sini yang ke-9, when examining the PDU, the test step. Ketika memeriksa tab detail PDU, which MAC address, alamat MAC address mana yang muncul pertama, the source of the destination, sumber atau destinasinya. Jadi yang muncul pertama pada MAC address yaitu adalah tujuan duluan atau destinasi. Karena alamat MAC address tujuan muncul terlebih dahulu karena perangkat seperti switch di sini, dua switch ini perlu mengetahui kemana data harus dikirim melalui kemana yang harus dikirim sebelum memproses alamat sumber. Mungkin kita sampai nomor 10 aja kali ya. Sini sudah terlalu panjang. Mengapa, why would the MAC address appear in the order? Mengapa alamat MAC address muncul dalam urutan ini? Jadi jawabannya, sebuah switch dapat mengetahui
meneruskan tren ke alamat MAC address yang dikenal lebih cepat jika tujuan terdaftar terlebih dahulu. Jadi maksudnya seperti pada switch ini kan di sini yang terdaftar adalah titik 4 dan titik 5. Jadi dia lebih cepat gitu dapatnya kalau misalnya si titik 5 mau ke titik 4. Dan dengan mengetahui alamat tujuan terlebih dahulu, Swiss dapat mengoptimalkan proses pengiriman data. Oke, sekian dari Hansel saya Yuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.